Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang salah satu fitur yang ada di MS Excel, yaitu Trace Precedent dan Trace Dependent. Fitur ini terletak di menu formula. Jadi kita klik di sini pada menu formula dan berada di bagian submenu formula auditing, yaitu Trace Precedent, Trace Dependent, dan Remove Arrows. Sedangkan yang lain seperti show formula, error checking, dan evaluate formula ini tidak saya jelaskan di sini karena cukup mudah saya kira. Hanya ketiga hal ini saja. Nah, misalkan di sini ada sebuah tabel, pada tabel nomor 1 ada nama sales, kemudian ada kolom penjualan. Di kolom penjualan ini terdiri dari 4 subkolom, yaitu minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan di sebelah kanan ada total setiap 4 minggu. Kemudian di bawahnya di sini juga ada total dari tiap-tiap minggu, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, Trace Precedent ini adalah salah satu fitur yang kegunaannya untuk melakukan pelacakan terhadap sel ataupun rank area yang digunakan untuk mengeksekusi sebuah rumus. Nah, sebagai contoh misalkan, katakanlah di sini kita akan mencari pada kolom total di sini. Saya klik di 1624. Nah, ini data-datanya berasal dari mana saja. Bila kita ingin mengetahuinya, maka kita tinggal klik saja di sini Trace Precedent. Nah, maka akan muncul sebuah gambar anak panah. Di sini menunjukkan bahwa data-datanya dia berasal dari usro di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Sehingga jumlahnya menjadi 1624. Dari mana kita tahu ini penjumlahan? Nah, kita lihat bisa di sini. Di rumusnya sama dengan sum C8 sampai F8. Misalkan juga kita klik 1477. Kita pilih Trace Precedent, maka secara otomatis akan muncul juga gambar anak panah yang menunjukkan adanya penjumlahan dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat pada nama endut di sini. Atau katakan di sini kita akan mengklik 2436. Kemudian kita pilih Trace Precedent. Nah, di sini data-datanya berada di minggu kedua. Kita lihat di sini pada kolomnya ada area yang kita garis berwarna biru. Ini menunjukkan bahwa ini merupakan rank area atau penjumlahan dimulai dari 250 sampai dengan 333 di sini. Nah, demikian seterusnya. Nah, ini merupakan contoh sederhana dari Trace Precedent. Selanjutnya, untuk menghilangkan tanda panah ini ke posisi semula, kita tinggal klik Remove Arrows. Maka secara otomatis akan hilang di sini gambarnya. Kemudian untuk yang kedua, di sini pada tabel penjualan ada unyil, itong, dan cuplis. Nilainya sebesar 1100. Bila kita lihat di sini, kita tidak tahu jumlah unyil, itong, dan cuplis ini ada pada minggu keberapa. Misalkan di sini unyil, dia berada di minggu pertama, kedua, ketiga, ataukah minggu keempat. Nah, di sini kita tidak mengetahui data yang mana yang digunakan. Demikian juga untuk yang itong dan cuplis. Untuk mengetahuinya, nah ini sangat berguna apabila misalkan data tabel di sini cukup besar. Misalkan kalau datanya ada puluhan kolom, ada puluhan atau mungkin ratusan baris ke bawah sehingga tidak muncul di dalam layar monitor Anda. Penggunaan trace ini sangat memudahkan kita karena akan tergambar secara langsung data-data mana saja yang digunakan. Misalkan di sini kita klik Trace Precedent-nya. Nah, maka secara otomatis data yang digunakan adalah unyil pada minggu pertama sebesar 300, kemudian itong pada minggu kedua sebesar 300, dan pada minggu ketiga yaitu cuplis sebesar 500. Sehingga kalau dijumlahkan, hasilnya menjadi 1100. Dari mana kita tahu ini dijumlahkan? Kita melihat pada formula barnya di sini.
ada penjumlahannya di sini. Kemudian juga misalkan kalau di sini kita klik 1156, Ucrit, Endut, dan Cuplis. Kita tidak tahu pada Ucrit di sini dia minggu keberapa, minggu pertama kah, kedua, ketiga, atau keempat. Demikian juga dengan Endut dan Cuplisnya. Untuk memudahkannya, data mana yang digunakan, kita tinggal pilih trace precedent. Nah, maka akan muncul di sini. Pada Ucrit dia minggu keempat, kemudian pada Cuplis dia minggu kedua, dan pada Endut dia minggu pertama. Jadi ini saya kira cukup mudah. Ini apabila data-datanya yang kita gunakan berbentuk sel. Nah, bagaimana kalau data-datanya berbentuk rank area atau area daripada kumpulan sel? Nah, di sini saya hapus, saya remove. Misalkan di sini ada data penjualan. Penjualan pada minggu pertama dan minggu kedua di sini sebesar 5.784. Coba kita klik dengan menggunakan trace precedent. Nah, di sini data-datanya akan muncul yaitu pada minggu pertama. Pada minggu pertama ini dia merupakan area rank karena di sini kita lihat kolomnya pada kolom tepinya diberi garis warna biru, ini menandakan area ranknya. Jadi mulai minggu pertama ini dari nilai 300, 450, seterusnya sampai dengan 419. Dijumlahkan dengan seluruh data-data yang ada di minggu ketiga. Dari 452, 275, dan seterusnya sampai 500. Jadi kita lihat di sini pada formula barnya, pada penjumlahan di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, ini adalah contoh sederhana dari penggunaan trace precedent. Ini saya hapus dulu. Lalu, bagaimanakah penggunaan dengan trace dependent? Nah, trace dependent ini merupakan kebalikan daripada trace precedent. Jadi di sini, data-data yang ada di dalam tabel ini digunakan untuk rumus apa saja. Jadi itu secara singkat gambaran daripada trace dependent. Misalkan seperti ini. Katakanlah di sini, usrok saya klik di minggu pertama. Saya pilih trace dependent. Nah, kita lihat di sini. Di sini, usrok pada minggu pertama, 575 ini, dia mengarah ke total. Artinya, bahwa 575 ini digunakan untuk rumus total pada sel G8 ini. Kemudian, dia juga digunakan untuk menghitung pada rumus total di minggu pertama sebesar 3042. Dan juga data ini digunakan untuk menghitung pada penjualan di minggu pertama dan minggu ketiga. Sedangkan di sini kita lihat ada anak panah yang berwarna hitam. Dia menuju ke arah sebuah tabel. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di akhir video. Saya hilangkan remove-nya. Misalkan sekali lagi, katakanlah di sini kita akan pilih misalkan Endut. Kita klik, kemudian trace dependent. Nah, kita lihat di sini Endut pada minggu pertama 378 datanya ini digunakan untuk perhitungan pada penjualan sebesar 1156. Kemudian juga digunakan untuk rumus perhitungan penjualan dan juga digunakan untuk rumus total minggu pertama. Nah, selanjutnya untuk yang keempat, saya klik remove-nya. Untuk yang nomor 4, tabelnya berada di set nomor 4 di sini. Ini merupakan set nomor 1 sampai nomor 3. Saya klik set nomor 4. Nah, untuk set yang nomor 4 ini, misalkan kita ingin cari tahu nama sales usrok dengan penjualan rata-rata 406. Kita klik pada trace precedent-nya, maka ada anak panah masuk. Kemudian di sini mengacu pada nama setnya. Jadi ini bukan tabel, tetapi mengacu pada nama setnya. Kita lihat di formula barnya, average, ini merupakan penjualan rata-ratanya. Nomor 1 sampai nomor 3, ini mengacu pada setnya. Di setnya namanya nomor 1 sampai dengan nomor 3 di sini. Dengan alamat sel
C3 sampai F8 nilai yang dihitung rata-ratanya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.